Beat ESP nggak mau hidup. Ketika disetar motor nggak mau hidup dan lampu cek engine-nya nyala kedip-kedip 8 kali teman-teman. Itu menandakan sensor TPS ya teman. Ini motor yang diantar kemarin. Coba kita cek dulu mana kuncinya. Normal. Nah, kedip-kedip ya teman-teman. Kita hitung dari awal lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kali kedipan menandakan sensor TPS. Dan untuk ampere minyaknya nggak akur atau kedip-kedip terus, 8 kedipan terus teman-teman, menandakan sensor TPS yang bermasalah. Kemungkinan ini kabelnya atau songketnya yang mau lepas. Kita cek dulu, kita bongkar untuk joknya. Dan ini setelah kita bongkar, ini kabelnya udah pernah solas-solasian semua. Dan untuk songket di TPS-nya masih kencang. Masih kencang. Coba kita kencangin lagi. Kita tekan lagi ke arah slip. Coba kita tes. Kita tes ya teman-teman. Setelah kita kencengin aja untuk songket di sensor TPS-nya. Tetap nggak mau hidup. Tapi untuk sensor TPS-nya udah nggak kedip-kedip lagi ya, cek engine-nya. Aman. Kan bensinnya habis. Kita cek untuk tekanan rotaknya teman-teman. Kita cek untuk tekanan rotaknya. Kita kunci kontak on. Nah, kok ada mau teman. Menandakan pompanya juga nggak bunyi, pompa bensinnya nggak dengung sama sekali. Kita kunci kontak on. Gak ada bunyi teman-teman. Oke, kita bongkar untuk rotaknya. Sebelum kita bongkar untuk rotaknya, kita lihat arus yang masuk ke pompa injeksi. Kabel warna hitam garis putih ini positif, kabel warna coklat garis hitam ini negatif teman-teman. Kalau umpamanya masih normal ada arusnya, hidup sekitar 3 detik setelah kunci kontak on. Kita hidup teman-teman. Berarti untuk arus yang masuk ke rotak ada ya teman, sama loy songket ini. Kita bongkar aja untuk rotaknya, kenapa nggak bunyi. Dan ini rotaknya udah kebuka, akan kita cek di sini. Ini ada saringannya nggak tadi? Ternyata pempesnya tinggalan dalam tangki teman, atau copot. Kita cek ya. Dia nggak bunyi, tapi arusnya ada yang masuk. Kemungkinan rotaknya. Kita bongkar aja, kita tes di luar. Kita cek di luar, langsung ke songket rotaknya. Ada arusnya enggak, ketika kunci on. Ada, berarti fix rotaknya rusak teman-teman. Kita ambilkan rotak yang masih bisa hidup. Ini kita ambilkan rotak yang masih hidup tapi tekanannya udah lemah. Kita kunci kontak on. Wow, ini hidup teman-teman. Ini masih hidup. Langsung kita ganti rotaknya aja yang ini. Ini yang lama, kita ganti yang rotak yang baru. Dan ini ganti yang rotak yang baru CKD. Kita pasang aja di sini. Sebelum kita pasang, kita pastiin untuk diskompresi di sini bagus. Dengan cara kita tutup lubang rotak ini sambil kita semprot di lubang ini teman-teman. Kita tutup lubang rotak ini ya. Kita semprot sini. Kalau umpamanya masih bagus, jempol kita terasa menendang. Nah, masih bagus. Jempol kita masih rasa menendang, jadi nggak ada kebocoran di diskompresi ini teman-teman. Kita pasang aja yang baru langsung.
Sebelum kita pasang kapa, ini kita lilitin seal tip. Kita lilitin seal tip sekitar 3 lapis. Kita pasang aja langsung di sini. Untuk pampers katanya nggak usah diganti ke ownernya, jadi kita Oke, udah terpasang untuk pampersnya. Pastikan kencang sejajar dengan ampere minyak ini. Kita pasang ke arah dan coba kita tes hidup nanti. Untuk rota udah kepasang, selang, kabel. Coba kita tes hidup dengan cara lihat tekanan rotanya. Normal ya teman, seharusnya ini hidup. Masih berebet. Kalau untuk tekanan rota udah bagus, tapi untuk hidupnya masih berebet teman-teman. Untuk check engine-nya tidak nyala lagi. Masih berebet, nggak mau digas. Oke, sekalian kita bongkar untuk injektornya. Kayaknya injektornya udah pernah bongkar nih teman-teman. Baunya udah beda. Tadi kan saringannya sampai copot sendiri tuh. Otomatis apanya nggak tersaring untuk yang dalam tangki. Jadi kita pastiin untuk rotanya bersih juga. Ini penampar rotanya. Saringannya kayaknya rotanya bukan yang aslinya lagi. Merek apa ini? Gravity, bukan rota aslinya. Terus sampai copot. Iya benar teman-teman. Rotanya kotoran semua ini. Penuh dengan kotoran. Kotoran semua. Nah, baru nampak bersih nih. Tadi kan nampak putih. Ini gara-gara saringan rotak tadi copot waktu kita bongkar tadi. Jadi sebelumnya udah copot sebelum dibawa sini. Dan ini untuk injektornya. Injektor merek Gravity. Lubangnya sangat gede. Kita pasang lagi untuk saringannya. Karet. Ini saringan injektor. Dan coba kita langsung cek untuk semprotannya teman. Kita cek untuk semprotannya. Aduh, belum pas. Jelek banget. Jelek banget semprotannya teman-teman. Tapi coba tes hidup dulu. Kalau untuk semburannya jelek banget, nggak ngembun sama sekali. Berarti ini boros nih motor. Kita tes hidup aja dulu. Udah terpasang untuk injektor Gravity apa tadi. Kita kunci kontak on, kita hidupin. Dudutan ya. Bagus untuk tekanan rotaknya bagus, untuk selunya bagus, tapi sekali disentak nanti nggak mau untuk injektornya nggak mau. Coba kita ganti injektor, pakai injektor motor lain dulu ya teman-teman. Kita bongkarkan injektor motor Beat itu.
Ini injektor motor lain yang masih normal, bagus ya teman-teman, ngabut dia ya, ngembun. Coba kita pasang dengan injektor ini, gimana reaksinya. Oke, kita ambil semprotannya lurus, juga ngembang. Injektor harga 100 ribuan ini nih. Kita pasang injektor yang masih normal punya motor lain. Pasang karetnya, pasang injektor yang motor lain yang masih normal. Coba kita tes hidup. Oke, kita tes dengan injektor motor yang masih normal. Aduh, nah normal, gasnya spontan, kita gas ya. Dan slownya juga bagus. Kita lihat di sini. Ini untuk motor ini yang salah rotak dan injektornya teman-teman. Yang kode 8 tadi kemungkinan cuman kurang rapat, jadi kita rapatin aja untuk sensor TPS nya di songketnya. Oke, berarti untuk bit ESP yang kode 8 itu ternyata sensor TPS-nya yang kurang rapat. Setelah kita cek rotak yang mati dan injektor yang nyemburnya jelek karena bukan injektor yang aslinya. Oke, tonton terus channel Lana Motor untuk dapatkan info-info motor sehari-hari.